Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subuki Abiu. Saya dari Institut Agama Islam Al-Itifaqiyah, jurusan Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 3A, dengan NIM 230 10 10 18. Baiklah, di sini akan menyampaikan materi Pendidikan Agama Islam kelas 4 di buku Kurikulum Merdeka dengan judul Norma dalam Kehidupan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam materi yang akan saya sampaikan. Mari kita dengar, mari kita simak, dan mari kita pelajari apa yang kita sampaikan agar mendapat menjadi sebuah berkah dalam sebuah berkehidupan dan dapat kita terapkan dalam kehidupan yang akan kita jalani ini. Baiklah, mari kita mulai. Dalam materi pertama yang akan saya bahas, ada norma dalam kehidupan. Pada dasarnya, semua manusia terikat oleh berbagai macam norma. Norma tersebut memberi petunjuk kepada manusia apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Seorang yang melaksanakan dan mematuhi norma-norma yang ada akan selamat dan menjalani kehidupan dengan tenang, tapi seseorang yang melanggar norma akan mendapat hukuman atau sesuatu yang tidak baik. Saya jelaskan lebih rinci lagi. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma memberikan panduan bagi setiap individu tentang apa perilaku, apa yang diharapkan, dan apa yang dilarang. Sehingga tercipta keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan mematuhi norma-norma, seseorang dapat menjalani kehidupan dengan lebih damai dan harmonis. Tapi sebaliknya, pelanggaran terhadap norma seringkali mendatangkan konsekuensi atau hukuman sebagai cara untuk menjaga ketertiban bersama atau efek dari tidak menaati norma-norma dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. A. Pengertian norma. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Norma dapat berupa perintah, larangan, atau juga sanksi. Norma bertujuan untuk mengatur, mengontrol, dan mengarahkan perilaku seseorang agar selaras dengan nilai-nilai dan tata tertib yang ada di lingkungan sosial. Norma dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan jenisnya. Yang pertama, norma sebagai perintah, yaitu sesuatu yang harus dilakukan. Maksudnya di sini, norma sebagai perintah adalah norma ini mengharuskan seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya norma agama yang memerintahkan untuk beribadah, atau norma sosial yang mengharuskan saling menghormati. Yang kedua adalah norma larangan, yaitu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Maksudnya, norma ini melarang seseorang melakukan tindakan tertentu, misalnya larangan mencuri, berbohong, atau melanggar hukum. Norma ini mengatur agar individu tidak melakukan hal-hal yang dianggap merugikan atau bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Yang terakhir adalah norma sanksi, yaitu hukuman yang diberikan kepada seseorang jika melanggar norma tersebut. Maksudnya di sini, norma ini memberikan konsekuensi atau hukuman bagi siapapun yang melanggar aturan. Sanksi bisa berupa teguran, denda, atau hukuman fisik, tergantung pada jenis norma yang dilanggar. Misalnya, pelanggaran norma hukum dapat berujung pada hukuman pidana. B. Macam-macam norma. Ada berbagai macam norma yang berlaku di masyarakat, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Masing-masing norma tersebut memiliki perbedaan. Dimulai dari norma agama. Norma agama adalah aturan yang menata tindakan manusia yang bersumber dari ajaran agama. Norma agama harus dilaksanakan oleh setiap pemeluk agamanya. Seorang yang tidak menaati akan berdosa. Beberapa contoh norma agama antara lain sebagai berikut, yaitu A. Beribadah menurut keyakinan agamanya dengan baik dan benar, menghormati kepercayaan orang lain. C. Tidak memaksakan agama yang dianut kepada orang lain. Dan D. Menjaga kerukunan antara umat beragama. Norma agama berasal dari ajaran agama dan berfungsi sebagai panduan bagi penganutnya. Dalam menentukan mana yang benar atau salah berdasarkan ajaran agama yang dianut, misalnya larangan mencuri atau berbohong, norma agama sering dianggap sebagai pedoman yang mutlak bagi penganutnya karena dipercaya berasal dari Tuhan. Baiklah, norma kedua atau norma kesusilaan.
Norma kesusilaan adalah norma atau aturan yang didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Norma kesusilaan dapat juga diartikan sebagai norma atau aturan yang mengatur perilaku baik buruk seseorang. Namun, norma kesusilaan dapat dijadikan sebagai pembatas seseorang dalam menentukan sesuatu yang baik dan buruk berdasarkan hati nurani. Norma kesusilaan ini dapat kita terapkan ketika kita menolong. Namun sebagai umat Islam yang baik, kita hanya boleh menolong dalam hal kebaikan, seperti meminjamkan pensil kepada teman dengan memberikan pertolongan. Artinya, norma kesusilaan berasal dari hati nurani manusia dan mengajarkan kita untuk berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai moral. Norma ini mengatur perilaku yang dianggap baik atau buruk menurut kesadaran individu, seperti menghormati orang tua dan tidak berbuat curang. Pelanggaran pada norma kesusilaan tidak dikenai sanksi hukum, tapi sering membawa rasa malu atau penyesalan ketika melanggarnya. Ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma atau aturan yang berasal dari aturan tingkah laku di dalam masyarakat. Norma kesopanan berkaitan dengan adab, sopan santun, tata krama, dan adat istiadat. Berikut beberapa contoh norma kesopanan, seperti A. Memakai pakaian tertutup dan layak serta menutup aurat. B. Tidak memotong pembicaraan orang lain ketika mengobrol. C. Mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan dari orang lain. D. Meminta maaf jika berbuat salah kepada orang lain. E. Mengucapkan tolong ketika ingin meminta bantuan dari orang lain. F. Makan dengan tangan kanan. Norma ini berkaitan dengan tata krama dan adat istiadat dalam suatu masyarakat. Ini meliputi cara berbicara, berpakaian, dan berperilaku dalam interaksi sosial. Yang keempat atau norma terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum adalah aturan atau norma berupa petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Norma hukum dibuat oleh negara dan kita sebagai warga negara yang baik harus mematuhi norma tersebut. Jika seseorang yang melanggar norma hukum, orang tersebut akan mendapatkan sanksi yang telah diatur. Contoh norma hukum antara lain seperti kendaraan harus berhenti ketika lampu merah. Maksudnya di sini, norma hukum bersifat formal dan tertulis dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintahan. Norma ini berlaku secara universal di masyarakat tertentu dan pelanggarannya dapat dikenai sanksi hukuman yang tegas seperti denda atau hukuman penjara, contohnya aturan lalu lintas, pajak, dan hukum pidana. Baiklah, kita masuk ke dalam sub materi ketiga yaitu manfaat norma dalam kehidupan. Norma memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih rincinya. 1. Mencegah terjadinya perselisihan. Maksudnya di sini dengan adanya norma, perilaku anggota masyarakat dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada tindakan yang merugikan atau menyinggung orang lain. Ini membantu mencegah perselisihan dan konflik karena norma menciptakan kesepahaman atau saling paham memahami tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 2. Menciptakan kehidupan yang aman, tentram, dan tertib. Norma memberikan aturan yang membuat masyarakat merasa aman dan nyaman. Dengan mematuhi norma, individu bisa hidup dengan tenang karena ada kepastian bahwa orang lain juga akan mematuhi aturan yang ada atau yang sama. Yang ketiga, memberi petunjuk atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Norma berfungsi sebagai panduan bagi setiap individu untuk mengetahui bagaimana seharusnya berperilaku di lingkungan sosial. Norma membantu seseorang menyesuaikan diri dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan budaya yang diterima di dalam masyarakat. 4. Mengatur tingkah laku masyarakat. Norma menetapkan batasan perilaku yang dapat diterima dalam masyarakat, sehingga setiap individu tahu apa yang harus dilakukan pada diri mereka. Ini membantu mengarahkan perilaku ke arah yang positif dan sesuai dengan harapan sosial. Yang kelima atau yang terakhir, memberikan batasan dalam berperilaku. Norma juga berfungsi sebagai aturan yang memberi perintah atau larangan dalam bertindak. Ini berarti ada batasan-batasan tertentu dalam bertindak, sehingga seseorang tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menahan diri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, norma dalam masyarakat berfungsi sebagai kompas yang memberikan arah bagi perilaku individu. Norma menuntun setiap orang untuk memahami peran, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat. Dengan adanya norma, seseorang tidak hanya berperilaku sesuai harapan sosial, tapi juga menjaga hubungan baik dengan orang lain, sehingga kepercayaan di dalam komunitas menjadi lebih kuat. Ketika seseorang mematuhi norma, ia secara tidak langsung berkontribusi dalam membangun kepercayaan dan rasa saling menghormati antar individu.
Dengan kepatuhan pada norma, masyarakat bisa hidup dengan aman, tentram, dan harmonis karena adanya kesepahaman atau saling memahami mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sementara sebaliknya, pelanggaran terhadap norma dapat memicu masalah seperti konflik, ketidaksetujuan, atau ketidakharmonisan. Pelanggaran ini seringkali mendatangkan berbagai konsekuensi, mulai dari sanksi sosial seperti teguran dan pengucilan, seperti sanksi hukum, denda atau hukum pidana, hingga dampak psikologis seperti perasaan bersalah atau penyesalan. Konsekuensi ini bertujuan untuk memperbaiki pelanggar agar tidak mengulangi kesalahannya. Dan juga secara khusus, norma agama berperan penting dalam membentuk moralitas dan etika individu. Norma agama mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kebaikan, dan tanggung jawab yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, norma agama mengingatkan para penganutnya bahwa mereka memiliki tanggung jawab bukan hanya untuk kepada manusia, tapi juga kepada Tuhan. Bagi banyak orang, menjalankan norma agama memberikan ketenangan batin karena mereka merasa bahwa hidup mereka memiliki arah dan makna yang lebih tinggi. Norma agama juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan moral, mengarahkan individu untuk memilih tindakan yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai kebaikan. Dengan demikian, norma agama tidak hanya membentuk perilaku yang baik di dunia, tetapi juga mengingatkan setiap individu tentang tanggung jawabnya di akhirat. Hal ini memberi panduan yang sangat kuat, terutama dalam situasi yang membutuhkan integritas, pengendalian diri, dan komitmen terhadap prinsip moral yang kuat. Baiklah, saya rasa cukup penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah penyampaian atau salah dalam hal materi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.